Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi to Kenneth Sancho Channel dengan Pesong Broadcast. Oke, mantap. Kita balik lagi dengan Ryan Makasuji. Kali ini kita cuma berdua. Selamat malam. Kali ini kita cuma berdua. Jadi cerita malam episode yang keberapa nih ya? Kayak keempat deh ya. Kalau nggak salah keempat. Ketiga. Oh, ketiga ya. Ketiga. Jadi kita udah lama nggak bikin konten karena kesibukan masing-masing. Jadi kita tema hari ini adalah harta tahta wanita. Oke. Ini berat ini. Ini berat. Sebenarnya harta tahta, banyak yang bilang harta tahta nama cewek siapa gitu kan. Harta tahta nama cewek siapa. Kan ini kan lagi pada ngetren tuh kan kemarin-kemarin ya. Iya. Ya mungkin terus ada yang kemarin kan juga kayak harta tahta Chef Renata. Nah, waduh Chef Renata, oh my god, mudah-mudahan dia nonton ya. Alah. Ini ngarep banget Chef Renata, aduh itu lucu deh dia. Nah, jadi kalau gue baca-baca, harta tahta wanita berarti harta itu kan berarti kita punya harta lah ya, kita punya harta, terus terus jadinya ke tahta, jadinya ke wanita. Nah, harta. Jadi kita kan sebagai laki-laki nih, gitu kan. Laki-laki berarti kan apa yang kita harus lakukan dengan harta? Nah, apakah dari kita punya pekerjaan? Apakah kita ngepet gitu? Gitu kan. Jadi pertanyaan ini kan sangat bikin apa ya, arti kata harta tahta wanita itu bikin orang jadi bingung gitu loh. Menurut lo gimana Yan? Tapi sebelum kita ke situ, kalau dibalik bisa nggak ya kayak wanita harta tahta gitu? Wanita harta tahta bisa aja ya, tapi kan ada kadang-kadang kan ada yang suka ngomong tuh kayak dibalik kesuksesan seorang pria pasti ada wanitanya gitu kan. Iya, betul. Iya kan? Betul banget. Kalau sekarang kan kayak harta, tahta, wanita. Berarti kan lo mengejar harta dulu dengan mungkin lo bekerja keras, lo mendapatkan harta. Terus misalkan lo bekerja di satu tempat sebagai karyawan, akhirnya lo mendapatkan posisi yang lebih baik. Iya, betul. Itu bisa menjadi tahta. Nah, dari situ lo akan mencari wanita kan. Kasarnya kan. Iya sih, betul. Dengan apa yang lo dengan kesuksesan lo, dengan apa yang lo udah punya. Tapi yang menarik juga menurut gue kayak terkadang mungkin bisa dibalik ya, kayak misalkan lo dapet seorang wanita yang mungkin udah sesuai dengan karakter lo, dengan kepribadian lo, kesehari-harian lo, dan si wanita ini yang bisa membantu lo untuk bisa mendapatkan harta dan tahta itu gitu. Jadi menurut gua either way sih dua-duanya kayaknya masih oke lah. Jadi berarti bisa jadi kemungkinan wanita itu menjadi keberuntungannya seorang pria. Iya. Nah, jadi ya? Menjadi keberuntungan seorang pria dalam arti kata mungkin dia kan ada yang menurut gua ya, yang gua alamin adalah kita melakukan pekerjaan bisa gitu kan. Cuman wanita itu imbusnya gitu kan, imbusnya gitu menurut gue ya, kalau menurut gue ya. Jadi semakin ada juga orang berpikir, wah nih cewek cocok buat gue, dia membawa rezeki buat gue gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu persepsi orang masing-masing sih ya gitu kan. Iya, persepsi orang masing-masing. Jadi sebenarnya kalau yang kita lakukan dulu untuk semua orang pasti kita kerja dulu ya gitu kan, untuk nyari uang lah ya gitu kan, untuk nyari uang segala macem. Terus juga apa lagi ya, uang berarti kan jatuhnya kekuasaan seperti itu. Nah banyak dari kita punya uang, nah tapi uangnya kita carinya dengan positif apa negatif ya kan. Nah positifnya ya kalau dari gua positifnya nih ya, misalkan gua positifnya, lo negatifnya deh ya. Nah, contoh-contoh negatifnya ya. Positif, bekerja
dengan apa namanya, dengan kerja keras gitu kan, terus dari meniti karir, eh, dapat istilah kata keuangan yang benar gitu kan. Nah itu segi positifnya gitu kan. Nah kalau dari negatifnya gimana Yan? Dari negatifnya mungkin eh, ya lu mungkin tetap sama kayak gitu ya, kayak ada sisi positifnya juga, misalkan lo bekerja, lo mendapatkan uang, lo mempunyai kekuasaan. Ya walaupun memang nggak semuanya berujung seperti ini, tapi terkadang kan ada nih, ketika lo udah bisa mendapatkan uang, lo mempunyai kekuasaan, lo hanya mencari wanita untuk mempunyai keturunan. Ya Tapi betul. terkadang kan ketika lo mendapatkan wanita untuk bisa mendapatkan keturunan, nah ini wanitanya ini apakah emang wanita yang lo cari atau bukan? Kadang-kadang kan kayak ibaratnya, oh gue udah punya duit, gue udah punya kekuasaan, ya dia pengisi aja lah. Mungkin bukan sebagai yang kayak pendamping hidup yang lu bisa setia sampai mati, tapi kayak ya udah pengisi aja. Nanti kalau misalkan gue udah punya keturunan, gue mau sama cewek lain, why not gitu. Nah ini gue juga udah punya, gue juga udah punya harta dan tahta gitu. Iya betul. Ini yang menjadi apa namanya, menurut gue menjadi yang sangat apa ya namanya, eh jadi kaum lelaki tuh kayak brengsek banget gitu kan. Ya kaum lelaki tuh brengsek banget. Jadi lu udah punya harta, udah punya kekuasaan jadi bos atau owner lah, atau owner apapun lah gitu kan, perusahaan apapun itu. Terus tiba-tiba lu punya wanita, udah punya istri gitu kan, tiba-tiba lu punya selingkuhan gitu kan. Mohon maaf nih gitu kan. Nah cuman ini yang dijadikan sebenarnya nggak semua orang seperti itu gitu kan. Dibilang betul, laki-laki brengsek gini kayak konten kemarin kan, kita pria brengsek atau pria baperan gitu kan. Nah, konten kemarin kan gitu kan. Jadinya ya sebenarnya kita jadi laki-laki, kaum lelaki juga serba salah ya jadinya. Kita mau punya harta banyak, apa namanya, punya jabatan oke gitu kan. Nah udah gitu punya wanita gitu kan, perempuan, apa namanya, wanita istri lah. Nah tapi nanti disangka lu punya banyak duit, pasti lu nanti main cewek lah gitu kan. Nah gitu kan. Tapi ya itulah, jadi sebenarnya jadi laki-laki susah juga, kita dicap brengsek, tapi juga ya kita punya duit juga banyak juga, ya negatifnya juga banyak lah gitu kan. Seperti itu. Jadi soalnya kalau gue ngeliat tuh banyak orang, nggak tahu ya, ini kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kayak lo mempunyai harta, lo mempunyai tahta, lo mempunyai wanita, kayaknya kan lo udah komplit banget nih, udah sepaket banget lah gitu. Tapi di satu sisi mungkin wanita-wanita yang lain ketika ngelihat kayak, wah ini orang kaya, punya posisi bagus, tapi kok bininya gini aja ya, kayak ada aja gitu pasti orang yang nggak bisa ngelihat kesuksesan orang lain gitu loh, kayak ada aja gitu komen-komen negatifnya, paling itu wanitanya dia atau istrinya dia kayak nyari yang emang kaya aja gitu loh, supaya bisa hidup enak gitu. Tapi kan belum tentu juga kan. Iya. Bisa aja emang lu dapat wanita itu yang bener-bener setia sama lo, sayang sama lo, tanpa ngelihat harta dan tahta lo gitu. Iya betul. Tapi karena tapi bisa aja si wanita ini yang bisa juga membukakan rezeki lo ke depannya lebih baik kan, kita kan nggak tahu juga. Gitu. Iya sih benar. Nah ini jadi perkara juga nih gitu kan, perkara menurut gua nih gitu kan. Kita udah punya banyak duit, kita udah punya banyak harta, jabatan udah oke lah gitu kan. Kita udah banyak ini, tiba-tiba ada aja setan lewat kan, tiba-tiba ada cewek godain gitu kan. Nah ya laki-laki, ya namanya juga laki-laki kan ya gitu kan. Ya gue juga untungnya sih Tuhan belum memberikan gue rezeki banyak dulu gitu ya. Mungkin gue kalau rezeki banyak gue jadinya kayak jadi brengsek kali ya gitu kan ya. Jadi tapi itulah sifat manusia nggak sih, kayak terkadang nggak pernah puas dengan apa yang dipunya gitu. Iya betul. Nah ya kan? Jadi sebenarnya untuk laki-laki gitu kan, jadi kan kita balik lagi nih, jadi kan ini harta ini kan nggak hanya untuk wanita aja gitu kan. Tapi kan kita dibahas ini kan
lebih spesifiknya tuh laki-laki karena harta tahta wanita ini lebih ke spesifik ke laki-laki. Jadi nih kalian-kalian nih gitu ya, cewek-cewek nih gitu kan, goda-godain mulu gitu kan. Kita udah punya hati tapi luluh juga jadinya gitu kan, ini serba salah gitu kan. Tapi itu back to orangnya masing-masing. Betul. Back to orangnya masing-masing ya menurut gue ya. Jaga ya imannya kuat atau enggak lah gitu kan. Betul. Karena emang nggak bisa dipukul rata juga kan kalau semua wanita atau semua pria tuh seperti itu kan. Betul. Dan memang kebetulan gue juga memang untuk sebenarnya nih kan kalau kita telah harta tahta wanita. Harta. Kita ngumpulin harta berarti kan ya. Harta apapun itu. Kita punya vape aja kayak gini kita udah punya harta gitu kan. Kita punya handphone aja itu udah harta kita gitu kan. Nah, untuk mengumpulkan harta itu kan udah bertahun-tahun gitu kan ya. Bukan bertahun-tahun lah, istilah kata mungkin kalau untuk mendapatkan sebuah mobil mungkin 2 tahun kerja atau 3 tahun kerja baru bisa dapat mobil gitu kan. Untuk handphone mungkin 5 bulan kerja baru bisa dapat handphone bagus lah gitu kan. Nah, yang paling susah itu adalah menurutku jabatan. Dan kebetulan memang jabatan itu kita udah kerja keras gitu kan, tapi ya gitu lah ya, berliku-liku lah ya jabatan ya gitu kan. Pasti lu juga ngalamin dong gitu kan, masalah tahta itu kan sebuah jabatan. Nah kalau di gue pengen tahu di lingkungan nggak hanya lingkungan kerja lo ya, gimana di lingkungan teman-teman lo lah, lingkungan teman-teman lo gimana masalah untuk sebuah jabatan tuh seperti apa sih gitu. Apakah apa nih? Apakah dilihat sebagai nomor satu atau enggak menjadi patokan lah istilah kata gitu loh. Kalau di lingkungan gue sendiri sih enggak menjadi sebuah patokan untuk kayak misalkan gue ada teman gitu ya, misalkan dia secara harta oke, bisa memumpuni. Kalau dia misalkan menemukan satu pasangan, misalkan dia married, bisa lah sehari-hari hidup secara baik, bisa dijamin lah. Tapi dia nggak punya, dia bukan tipe yang misalkan punya kekuasaan kayak kerja di kantor besar ataupun misalkan kerja di instansi pemerintah atau segala macam. Dan kebanyakan juga dari lingkungan gue yang misalkan cewek ataupun cowok nggak terlalu memikirkan tahta sih sebenarnya. Ya gue nggak tahu ya apakah emang mereka bukan mencari yang seperti itu atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi intinya tahta itu bukan menjadi satu kunci dalam suatu hubungan antara si wanita atau pria ini gitu. Jadi kalau harta kan terkadang wanita ngeliat harta itu kan ya based on realita aja nggak sih, kayak oke, gue mau nikah sama satu cowok ini gimana nih, apakah dia bisa menafkahi gue ke depannya seperti apa, apakah si cowok ini setelah nikah sama gue dia bisa bekerja dan memberikan apa yang gue pengen segala macam. Kan kadang-kadang ada sifat wanita yang mempunyai keinginan untuk bisa mendapatkan lebih kan. Iya betul. Gue nikah sama pria ini udah 3 tahun tapi kok kayaknya gini-gini aja gitu. Tapi dalam hubungan itu misalkan tidak ada komunikasinya, akhirnya tiba-tiba mungkin sering berdebat, sering berantem atau segala macam, tiba-tiba si wanita ini akhirnya misalkan selingkuh cowok lain. Terus cowok lain ini misalkan jauh lebih kaya daripada suaminya sendiri misalnya. Iya betul. Tapi kadang-kadang kan ketika misalkan wanita itu selingkuh dengan cowok lain atau misalkan sebaliknya deh gitu, itu kan nggak menentukan hubungan lo sama si selingkuhan lo atau gimana bisa lebih baik, kan lo nggak tahu. Iya betul. Kan itu kan ibaratnya kan hanya kasat mata ketika lo ngeliat kayak wah kalau gue sama dia gue bisa hidup enak nih. Tapi kan belum tentu juga cowok yang selingkuh dengan wanita yang ibaratnya misalkan juga udah married kayak ya gue kan tujuan gue ngedekatin lo kan buat gue supaya bisa tidur bareng aja. Iya, bukan gue mau mempunyai hubungan lebih sama lo. Emang sekedar gue bisa ada teman tidur, gue bisa mendapatkan apa yang gue mau,
caranya gimana, ya udah lo ikut gue aja, nanti lo apa minta gue bayarin nih, gitu kan. Tapi ketika begitu kan wanita langsung ngecap, wah brengseknya laki. Iya benar. Iya kan? Iya Tapi betul. kenapa lo mau? Nah Iya sih? iya betul betul. Kenapa lo mau gitu? Ya kan tergantung dari cara pembawaannya ya kan, dari mungkin laki-laki itu mungkin lebih pas dilihat cewek, wih laki-laki ini oke juga nih gitu kan seperti itu. Nah kalau dari segi gue sih untuk masalah tahtah itu jabatan, berarti kan ya sebuah jabatan, sebuah jabatan jabatan dari nol sampai yang tertinggi itu berarti istilah kata gue patokinnya mempunyai sebuah perusahaan lah ya, mempunyai perusahaan. Nah gue sih ngalamin di sini gitu kan, ngalamin di luar kota ini. Gue mungkin gue bekerja di sebuah departemen di pariwisata, di departemen sales ya kan, sales departemen, sales dan marketing. Nah kebetulan memang correct me if I'm wrong ya gitu kan, jadi kalau misalkan gue salah dikorek aja gitu ya, untuk para komentar yang ada di bawah nanti itu, di bawah komentar kita nanti, di bawah YouTube komentar kita. Nah jadi gue mengalamin bahwa untuk sebuah takhta itu sangat penting. Misalkan gue mencari klien, temen gue ngalamin, sampai temen gue bilang, temenin gue dong gitu kan. Memang dia di bawah gue gitu kan, untuk jabatan lah gitu kan, dia di bawah gue. Kenapa lo minta temenin gue gitu kan? Ya gue butuh orang yang jabatannya lebih tinggi dari gue untuk nemuin orang gitu loh, untuk masuk ke dalam situ. Jadi kan kalau sales itu kan seperti lo tahu kan, kita kan harus mencari PIC-nya. PIC untuk sebuah event atau PIC untuk apapun itu kan. Jadi memang gue temenin gitu kan, akhirnya tembus gitu. Jadi menyadari juga gue juga menyadari bahwa tahtah itu ternyata penting sekali di dunia ini gitu kan ya, di dunia kerjaan ini gitu kan, di dunia kerjaan. Jadi kita mau pitching dengan klien atau kita mau ketemu klien gitu kan, kita nyodorin kartu nama kita. Misalkan kartu nama kita, gue tidak menjudge itu kartu namanya apa ya, misalkan sales eksekutif gitu kan, misalkan gitu kan. Memang gue lihat gitu, memang agak dipersulit, tapi tergantung dengan pembawaan itu orang ya. Kalau misalkan bisa berhasil, bisa masuk ke dalam gitu kan, oke, itu bagus gitu kan. Tapi mungkin pas teman gue itu membutuhkan, waktu kemarin gue butuh orang yang jabatan di atas gue untuk ketemu pimpinannya. Oh ya udah, oke, ayo gue temenin. Memang ketemulah di situ, akhirnya bisa ketemu dengan gue kasih kartu nama gue gitu kan. Oh oke, masuk silahkan gitu kan. Tapi ternyata gue bilang ini norak banget ya gitu kan, maksudnya hanya untuk sebuah title gitu kan, buat nemuin itu orang kok susah gitu kan. Jadi kan jadi memang apa ya, mungkin apa emang begitu gitu kan ya. Kalau gue akuin sih pasti begitu semua lah gitu kan. Tapi balik lagi ke semua, gue tidak menyudutkan sebuah seorang sales gitu kan, tapi balik lagi dari kepribadian orang masing-masing lah, pembawaannya dari semua jabatan itu apapun itu loh gitu. Tapi yang gua alamin. Nah dari situ gue bisa lihat gitu kan. Misalkan gue ketemu klien gitu kan, gue sendiri gitu kan, misalkan gue kasih kartu nama gue gitu kan, tuh klien jadi deket sama gue gitu. Terus apa namanya, banyak kan kalau misalkan ketemunya cewek, ya istilah kata ya, wow, dengan jabatan gue gitu kan, gue juga udah lumayan tinggi, meskipun di atas gue ada leader gue lagi gitu kan, tapi gue udah tinggi, ya lumayan lah dideketin sama cewek-cewek gitu kan. Dalam arti kata, gue sih mikirnya bukan dideketin cewek karena gue suka sama lo, bukan, mungkin karena gue dibutuhkan karena jabatan gue gitu kan, untuk mendekati, untuk misalkan untuk approach untuk kerjasama gitu kan, seperti itu. Jadi ya itulah. Jadi sebenarnya memang jabatan itu sangat pengaruh sih gitu kan, untuk sebuah, di arti kata harta tahta wanita, seperti itu. Nah, tapi kayaknya kalau di
dunia pariwisata atau misalkan di dunia Industri lain lah. kayak industri lain kayak misalkan batu bara atau instansi pemerintah atau yang berhubungan dengan misalkan penjualan alat berat segala macam. Iya. Memang terkadang orang masih ngelihat itu dari posisi kayak ini siapa nih yang hubungin gue nih, misalkan kayak oh dia mau nawarin gue alat berat A, tapi yang nawarin misalkan hanya sekedar sales eksekutif misalnya. Mungkin juga orang yang ngelihat kayak ya ini mah masih kroconya lah, nggak usah ditanggepin lah gitu. Karena kan biasanya mereka langsung ngejudge dari sebuah title. Iya betul. Karena dari cerita lo itu gue juga pernah mengalami satu kejadian dulu. Gue pernah kerja di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang ini tuh dia ngejual alat software sama alat berat untuk keperluan ngebangun sebuah jalanan, gedung atau bangunan-bangunan di dalam sebuah tatanan kota. Dan waktu itu posisi gue juga bukan posisi yang tinggi-tinggi banget, masih ya hitungannya masih kroco lah, ibaratnya baru awal mulai kerja. Terus gue waktu itu disuruh sama bos gue untuk menawarkan produk perusahaan supaya mereka mau coba di setup meeting dan kita bisa ngepresentasiin. Nah, menariknya gue nelpon nih, gue telepon nih ke perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan yang kayak ngebangun gedung, tol, jalanan segala macam. Nah, gue telepon, gue mau coba nge-reach out ke bagian marketing timnya ataupun ke bagian project manager yang ngebangun sebuah jalanan ataupun gedung. Ditolak, bener-bener ditolak kayak ya udah ditolak aja kayak siapa lu nelpon tiba-tiba pengen ngajak kerjasama gitu ya kan. Terus akhirnya gue coba mikir orang sini yang paling biasa mereka suka agak minder tuh seperti apa sih. Nah gue berpikir waktu itu adalah kalau gue nelpon ke sebuah perusahaan yang ngangkat misalkan admin atau sekretaris gitu kan, kalau lu bukan orang penting lu pasti ditolak. Kecuali lo mempunyai tahta yang kayak lo bilang tadi kan, misalkan yang nelpon, misalkan gue dari pemerintahan terus gue nelpon ke perusahaan batu bara terus gue bilang gue ini nih timnya Presiden Jokowi misalkan, ya mungkin mereka langsung nge-reach out, bos nih kita ditelepon sama timnya Presiden Jokowi mau bicara gitu, mungkin langsung dikasih gitu kan. Tapi kalau misalkan lo telepon sebagai orang biasa kan belum tentu kan. Ya udah gue mengakalkannya adalah gue telepon pertama pakai bahasa Indonesia nih kan. Ditolak mentah-mentah dong kayak siapa nih ini orang nelfon mau nawarin produk, nggak berhasil. Setengah jam kemudian gue telepon lagi, yang angkat orangnya sama tapi gue ngomong pakai bahasa Inggris. Itu yang ngangkat belagapan, abis itu langsung dikasih ke manajernya. Terus dalam hati gue, berarti orang sini kalau ditelepon seakan-akan ada orang luar yang nelpon, kayak misalkan orang foreigner lah atau orang expat yang nelpon, mereka kayak fast response nih. Mungkin di satu sisi gue pikir, apakah memang pekerja di sini masih minder untuk mereka bisa ngobrol dengan bahasa luar, atau mereka emang sekedar hanya kayak aduh ribet nih orangnya ngomong pakai bahasa Inggris, gue kasih bos gue aja deh. Nah tapi di satu sisi ternyata itu bisa menjadi satu trik juga ya untuk bisa kayak lo mau melakukan sesuatu dengan segampang itu lo bisa dapat akses gitu. Dengan hanya lo sekedar hanya kayak oh iya nih gue dari perusahaan ini dengan ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi memang kalau gue ngeliat di industri kayak pariwisata ataupun instansi pemerintah, memang sih jabatan memang masih dipandang banget sih memang. Iya. Ya kayak tadi kan lo menyebutkan sebuah perusahaan gitu kan, mungkin nggak hanya perusahaan itu aja gitu, tapi kan mungkin perusahaan itu memang menerapkan SOP yang yang mungkin sangat ketat kali kan ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang gitu kan, tapi ya mudah-mudahan SOP itu bisa berubah lah, jadi membuat kita para pekerja ya gitu kan, para pekerja despite dengan perusahaan yang tadi lo sebutin ya, perusahaan apa aja lah gitu kan, masih punya SOP tersendiri lah gitu kan, punya SOP tersendiri. Jadi kita mungkin agak kesusahan gitu, tapi ya at least mungkin seperti itu ya. Jadi
apa namanya, memang lika-liku untuk menjadi sebuah, untuk naik ke takhta gitu kan, naik untuk sebuah jabatan itu memang nggak hanya dari langsung dar gitu kan, langsung naik gitu loh, memang dari nol gitu kan. Bahkan yang gue yang gue dengar dari apa namanya, ada perusahaan, bukan perusahaan, pengusaha besar yang di luar kota ini, yang kota ini gue tinggalin ini, dulu dia apa namanya, yang gue dengar dia dari nyapu gitu kan, dari nyapu tiba-tiba jadi besar gitu. Mungkin ya itu ya, mungkin bukan ambisi ya, tapi mungkin cita-citanya dia gitu kan. Tapi ya begitulah, mungkin dia juga mengalami seperti kita gitu kan, tapi memang mungkin rezekinya aja lebih berbeda gitu kan. Nah. Tapi kalau gue ngeliat juga banyak orang sekarang, mereka itu mencari harta tahta itu adalah sebuah acknowledgement yang mereka cari. Simpelnya gini, kayak lu kerja, lu cari duit, lu punya kekuasaan, tapi lu pengen tunjukin ke orang supaya orang tuh bisa ngeliat, wah dia nih gawat nih, canggih banget nih orang, duitnya banyak, punya tahta, punya kekuasaan. Orang tuh masih mempunyai ambisi tuh ke arah situ. Ya nggak ada salahnya juga, cuman mentalitas yang seperti itu kadang-kadang yang orang kalau misalkan lihat kayak, ya dia mah nyari harta matata ya, pengen diakuin aja ya. Mungkin dia membangun semuanya dari nggak punya apa-apa dan dia pengen hidup enak, ya nggak ada salahnya dong. Namanya setiap orang pasti kan mempunyai ambisi yang berbeda-beda. Iya sih, benar. Nggak tahu ya. Jadi kalau gue ngeliat sekarang di industri pekerjaan di Indonesia, nggak hanya di kalangan industri pariwisata atau BUMN atau segala pekerjaan PNS ataupun instansi pemerintah, tapi di dunia kreativitas juga gue tuh masih sama gitu. Kayak lo kerja di satu tempat supaya lo cuma pengen dilihat orang doang gitu, bukan karena kredibilitas lo atau pekerjaan lo yang baik gitu. Iya. Misalkan lo masuk ke sebuah perusahaan advertising contoh, oh gue masuk ke perusahaan ini supaya koneksi gue bisa lebih gaul. Terus gue misalkan kerja di salah satu restoran di Jakarta Selatan, padahal penghasilannya nggak seberapa, UMR juga belum tentu misalkan, tapi yang penting gue gaul gitu. Iya, jadi memang berarti kan mereka udah mau memotong dulu kan, mereka pengen cari tahtanya dulu instead of hartanya. Tahtanya apa ya, bukan tahta harus berarti kekuasaan yang gimana, tapi kan dari koneksi atau misalkan dari pergaulan, komunitas, itu kan juga bisa menjadi salah satu tahta buat lu gitu. Iya betul. Jadi memang sebuah perusahaan itu mungkin seperti yang tadi gua koreksi lagi tadi, sebenarnya mungkin nggak hanya perusahaan A atau B yang tadi lo sebutkan gitu kan ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan besar, dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar juga mungkin mempunyai SOP tersendiri. Jadi untuk menghadapi, jadi kita kasih tahu ini ke para penonton ini bukan mendispute perusahaan-perusahaan apapun itulah ya gitu kan, tapi sebenarnya lebih kayak, oh ini pernah kita lakukan gitu kan, ternyata begini gitu, tapi kita nggak patah semangat gitu loh, kita tidak menyalahkan perusahaan itu, tapi memang kita mengerti, oh mungkin SOP-nya begitu, jadi kita mengerti lah gitu kan. Tapi kita dengan cara trik-triknya kita untuk supaya dapat ke PIC-nya atau gimana ya, kita dengan misalkan kayak teman gue bawa gue gitu kan, kalau lo kan bilang pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi trik-trik tersendiri lah, jadi untuk mendapatkan sebuah apa namanya appointment atau apapun itulah gitu kan, jadi untuk untuk supaya kita dilihat oleh perusahaan kita kredibel gitu kan, kita kredibel untuk supaya oh dia bisa nih ngejalanin ini gitu kan, oh dia bisa mendapatkan PIC-nya seperti itu. Nah setelah tahta itu kan berarti kan kita jatuhnya ke wanita, ya kan? Wanita itu kan ya lo tahu sendiri lah ya, wanita yang kemarin kita konten kemarin itu kan mengerti wanita itu susah gampang gitu, bukan gampangan tapi susah gampang, susah dimengerti gitu sebenarnya. Jadi kita udah punya harta, jabatan, wanita. Kalau udah punya istri sih nggak ada masalah, asal jangan selingkuh aja, ya kan? Nah itulah permasalahannya para kaum pria gitu kan, yang tidak bisa melihat, istilah kata orang bilang wanita bening lah gitu kan, wanita putih dikit gitu kan. Nah tapi ya sebenarnya
kalau gue rasa sih harta tahta wanita itu benar-benar sangat susah dimengerti ya, susah dimengerti dalam arti kata tuh rumit ya gitu maksudnya. Tanpa ini, tanpa 3 kata ini, mungkin ada yang berhasil atau enggak dia nggak perlu wanita, gue cukup aja dengan harta tahta aja gitu kan sebenarnya. Sebenarnya itu udah kembali lagi ke sifat masing-masing orangnya sih kan. Iya betul. Ada juga yang sukses tanpa wanita juga ada. Wanita pun juga ada yang sukses. Wanita pun juga ada yang sukses tanpa laki-laki gitu kan. Pria. Iya, jadi nggak hanya pria aja gitu kan. Jadi kayak kalau kita balikin harta tahta pria gitu kan. Iya. Karena biasanya kalau belum wanita ya, misalkan belum wanita nih masih perempuan lah, itu biasanya hati biasanya ngeliatnya. Iya. Tapi kadang-kadang itu hati itu tapi ada singkatannya, Mas Ken. Apa itu? Harta dan titit. Iya kali deh. Nggak gitu juga sih. Astaga. Waduh, ini udah pembicaraan udah ke arah situ gila loh. Tapi benar dong, kayak dia punya harta, gue kasih badan gue dapatnya juga dia punya, dong. Iya sih benar ya. Ada apa? Mutualismenya di situ. Iya benar. Tapi kalau udah jadi wanita itu udah beda lagi kan. Biasanya pemikirannya udah lebih beda lagi gitu. Tapi kalau masih perempuan atau ini contohnya ya, masalah wanita nih misalkan ini kayak bos gue nih yang sekarang gitu kan. Mungkin dia umurnya di bawah gue, tapi dia kalau orang bilang dia wanita, karena gue tanya, kenapa sih lu nggak mau punya pacar? Pacaran lah gitu kan, daripada lu kerja terus, ngapain lah punya pacar? Gue bilang capek punya pacar, dia bilang, mendingan gue kerja dulu ngumpulin duit gitu kan, nanti gampang lah 2 tahun 3 tahun lagi gue pacaran lah, gampang. Buset gue bilang. Nah, tapi kembali lagi, biasanya kalau wanita dia misalkan let's say umur dia udah 30 ke atas ya. Berarti kan ambisi dia ketika dia menjadi sebuah career woman, dia kan pasti udah mempunyai standarnya sendiri dong. Ya, betul. Gue harus cari pria yang setara sama gue let's say. Ataupun gue harus cari pria yang lebih dari gue. Nah, pria biasanya kalau ketemu seorang wanita yang seperti itu pasti udah minder duluan. Kalau misalkan dia nggak bisa memberikan standar lebih tinggi dari wanita itu. Iya betul. Tapi by the way nih, ya terus gimana? Nggak, soalnya gue punya waktu itu punya kejadian. Gue punya teman gue ini punya saudara lah. Si saudaranya ini istrinya tuh career woman. Penghasilannya gila. Penghasilannya jauh lebih tinggi daripada si suaminya. Suaminya tuh sampai stres sendiri. Sampai bener-bener stres sendiri. Ibaratnya kayak dia ngerasa tuh kayak, kok gue sebagai laki tuh kok nggak kompeten ya. Bini gue aja tuh bisa dapet penghasilan jauh lebih tinggi dari gue gitu. Akhirnya jadi main sana sini, selingkuh sana sini. Padahal kan sebenarnya kenapa lo harus minder gitu? Kalau lo bisa mendapatkan istri yang mungkin pekerjaan lebih baik, itu rezeki dia kan. Iya, kan betul. rezeki dia kan bukan juga dari cara kerja dia, tapi mungkin rezeki dia adalah dari bantuan support si suami saat pada istrinya gitu. Iya betul. Ya kan ibaratnya kayak wah suami gue nge-support gue banget nih, gue kerja gue semangat nih gitu. Tapi kan kadang ada ego kan pada pria. Kayak, anjir, pride gue di mana nih? Bini gue gaji lebih tinggi dari gue. Nah, kalau menurut gue sih, ya gue nggak tahu ya, kalau menurut gue personally, cowok-cowok kayak gitu lembek sih menurut gue. Lembek ya, lembek. Lembek, squishy, ya kan? Iya. Jangan begitu ya teman-teman yang dengar. Iya, jangan kayak gitu ya. Jadi asal kalian tahu nih para pendengarnya kita, para penonton kita gitu kan, para penonton dan pendengar gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita taruh ini di Spotify juga, kita bikin di Spotify. Jadi Pesong Broadcast itu singkatan dari pepesan ngomong kosong. Ngomongan serius tapi santai. Jadi kalau lo nggak usah dengerin kita lah gitu, maksudnya kita itu cuma ngomong
omong kosong aja gitu. Tapi biasanya berdasarkan pengalaman kita, di mana yang tidak mendiskreditkan sebuah manapun gitu kan, dari individual atau apapun itu, kita tidak mendiskreditkan, tapi cuman berdasarkan pengalaman kita gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi ke wanita gitu kan, sebenarnya apa namanya, untuk wanita itu kayak tadi lu bilang gitu kan, wanita gaji lebih besar. Kenapa dengan perusahaan-perusahaan zaman sekarang gitu, wanita sangat diperhatikan, bagus menurut gue gitu kan. Tapi kalau setiap kali misalkan mau ngelamar kerja, gue bilang butuh wanita. Laki-laki kemana nih gitu kan? Kemana ini buat laki-laki gitu kan? Gue juga bingung gitu, ini apa sih ini, gue bilang ya mungkin wanita memang lebih fleksibel dalam menghadapi klien gitu kan ya, dalam menghadapi klien mungkin ya, menurut gue ya gitu kan. Tapi ya gue tadi lebih tertarik yang tadi yang dia gajinya lebih besar gitu kan. Memang gak ada masalah sih gaji wanita gajinya lebih besar gitu kan, tapi at least di dalam keluarga lo hormatin lah suaminya gitu kan. Betul gitu. Karena sebenarnya, karena kalau menurut gue pribadi, sebuah tahta itu paling penting adalah bukan kekuasaan lo pada sebuah perusahaan, tapi gimana lo bisa menjadi kepala rumah tangga buat keluarga lo gitu. Iya, betul. Karena ketika lo bekerja di luar, lo dan istri lo mau punya kekuasaan masing-masing gitu. Iya, betul. Tapi ketika kembali lo ke rumah, ya lo kepala rumah tangga. Iya, jadi istri itu dibawa kepala rumah tangga. Nah, kalau misalkan istri gajinya udah lebih besar daripada pria, terus si pria ini minder, ya gimana lu bisa menjadi kepala rumah tangga buat istri lu di rumah? Iya kan? Betul. Jangan modal titit dong kata lu ya. Iya, ya kan? Namanya mokondo itu namanya. Mokondo. Jangan itu kasar, gua kata. Modal. jangan doang. Waduh, tuh bisa gua kena itu copyright nih atau gimana? Bahasanya kasar. lo ini aja, lo belit aja gitu kan. Aduh, gawat ini gitu kan. Jadi ya kayaknya gue tahu tuh orangnya gitu kan. Cuman ya at least gini lah, masalah harta tahta wanita atau harta tahta pria gitu kan, siapapun kalian yang punya jabatan tinggi gitu kan, ya baik-baiklah sama suami istri gitu kan. Maksudnya janganlah selingkuh, udah capek lo ngapain, lu duit lo habis aja tuh buat selingkuhan lo gitu kan. Selingkuh enak, bener, selingkuh itu enak ya kan? Emang enak, itu enak. Ininya tuh ini banget, ketegangannya tuh sangat tinggi tuh. Iya, tegang. Apalagi kalau kita ngegapin ya dia selingkuh ya. Kalau kita ngegapin sih, wah ya kan, anjing nih. Tapi kalau kita ngegap, iya, kita yang langsung langsung cute gitu kan. Intinya jadi laki-laki itu sebenarnya memang takluk dengan wanita gitu kan. Balik lagi ke harta tahta wanita ini. Jadi memang lu punya harta, lu punya tahta, punya jabatan, ingat-ingat diri gitu kan. Kejeblosannya adalah lu udah punya istri, jangan kejeblos lagi sama wanita lain gitu kan. Betul. Gitu kan, ini udah umum lah, ini udah umum gitu loh. Bukan mendiskreditkan wanita ya, tapi ini udah umum gitu loh. Kalau menurut gue sih, dalam suatu hidup, lo mempunyai harta, lo mempunyai tahta, kalau menurut gue jangan mengambil itu semua, orang mungkin bilang bisa kayak jangan taking for granted gitu, karena lo kan nggak tahu nih hidup lo ke depannya gimana gitu. Kalau lo misalkan emang tumbuh dalam keluarga yang emang udah tajir mampus, lo nggak bakal hidup susah, ya mungkin beda soal gitu. Tapi kan banyak orang juga yang untuk mencapai sebuah karir yang bagus, dia mempunyai apa yang dia cita-citakan, kesampaian, itu kan jerih payahnya kan tinggi kan. Iya. Tapi terkadang orang tuh lupa, ketika dia udah di atas, dia merasa kayak, wah gue punya kekuasaan lebih nih, gue bisa ngapain aja nih. Akhirnya lo misalkan jadi kurang perhatian sama istri, atau lo jadi kurang ajar sama bawahan lo jadi kurang ajar sama orang lain, lo memandang orang yang lebih rendah sama lo jadi lebih nggak enakin gitu.
Tapi kan lu nggak tahu hidup lu ke depannya gimana. Bisa lu sekarang posisi di atas, tiba-tiba besok posisi lu di bawah. Iya, dengan Kalau keadaan posisi lu di kayak gini bawah, loh. Kayak sekarang dengan keadaan iya. pandemik. Kalian ini nih yang punya duit banyak, mohon maaf nih gitu kan. Pandemi kayak gini kan gimana? Gitu kan? Ya kan jadi ya mohon maaf bukannya gua bikin ini ya, tapi cuman ya akhirnya kan apa gitu kan? Memang dengan keadaan pandemik seperti ini banyak kasus perceraian gitu kan. Banyak kasus perceraian yang bertambah segala macam seperti itu. Tapi ya mumpung kalian punya harta, jabatan, ya kalian inilah jaga baik-baik dengan. Jadi ingat Karena tuh. karena kalau menurut gue kan kenapa di situasi pandemik ini banyak juga terjadi perceraian, atau ini menurut pendapat gue pribadi dan observasi gue aja sih. Lo sekarang kan dimana di generasi sekarang nih suami istri tuh kebanyakan dua-duanya bekerja kan. Ya betul. Mungkin kalau zaman orang tua kita dulu laki doang yang kerja, laki doang yang kerja, ibu-ibu kita kebanyakan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak. Jadi suami keluar rumah, dia kerja mati-matian untuk bisa menafkahi keluarganya. Tapi kalau sekarang kan kondisi berbeda nih, kebanyakan generasi milenial sekarang mereka nikah, tapi suami istri masih saling kerja. Dua-duanya kerja sesuai kerjaan masing-masing. Tapi ketika pandemik, setiap hari di rumah dong, ya, di rumah. Lo makin ngeliat tuh sifat bini lo makin ngeliat sifat suami lo setiap hari seperti apa gitu. Ya mungkin karena terjadi kurang ada komunikasi dalam suatu hubungan itu, ya itu juga mungkin bisa menjadi salah satu trigger kenapa terjadi banyak perceraian sekarang. Iya betul. Ini menarik. Karena kalau lo kerja kan lo nggak ngeliat istri lo. Iya ini menarik. Ini bisa jadi konten berikutnya ini. Bisa jadi konten berikutnya ini. Iya. Ya kan? Ibaratnya lo cuman mengabarkan suami atau istri lo kayak, oke, gue udah di kantor, lo lagi ngapain, udah makan apa belum, biasanya kayak gitu kan. Tapi sekarang lo kerja semua di rumah. Tiba-tiba lo melihat lagi sifat istri lo, oh kok dia begini ya, terus lo ngeliat lagi sifat suami lo, kok dia begini ya, cekcok. Iya sih benar sih gitu kan. Jadi selama pandemik ini mudah-mudahan kalian pada baik-baik aja lah ya gitu kan, maksudnya untuk semua para penonton kita nih gitu kan. Jadi bersabarlah gitu kan. Mudah-mudahan mudah-mudahan harus segera berakhir pandemik ini gitu kan. Karena ini info aja sih, maksudnya sekedar info. Jadi maksudnya dengan keadaan pandemi kayak gini, jadi baik-baiklah dengan masing-masing suami istri gitu kan. Ingat anak gitu aja, ingat anak deh gitu kan. Lo mau cerai gitu kan buat apa gitu kan juga. Lu ingat anak nih dengan keadaan pandemik, lu mau ngapain gitu kan. Lu cerai gitu kan, anak lu makan apa gitu. Mending bini lu kerja gitu kan. Kalau nggak kerja ya biarlah semua gitu. Kecuali kalau memang udah masalahnya udah selain perekonomian ada orang ketiga atau apa, itu udah lain soal lah gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa aja lah supaya pandemi ini segera berakhir gitu kan. Betul. Jadi kita gaji gue belum normal. Jadi supaya ini cepetan dah gitu kan, supaya gaji gue normal kembali gitu kan. Gue masih ada kerjaan tapi gaji gue nggak normal. Jadi tetap kita berdoa bersama-sama deh gitu kan supaya kita ini. Jadi balik lagi nih untuk harta tahta wanita. Jadi memang kita kasih kesimpulan aja sih ya menurut lo ya. Menurut lo gue gimana nih? Menurut lo gimana nih gitu kan? Ya kalau menurut gue mah jalanin aja lah hidup ini. Mau situasinya seperti apapun, mau gimana. Kalau lo udah punya harta, lo punya tahta, lo punya wanita, ya jalanin aja lah sebaik-baiknya gitu. Iya betul, kerja yang benar ya. Iya, karena ya kembali lagi pada umumnya memang sifat manusia itu nggak pernah puas. Iya lo betul. Udah punya harta sebanyak-banyaknya, lo udah punya kekuasaan sebanyak-banyaknya, lo punya wanita sebanyak-banyaknya, tetap aja lo nggak pernah puas. Iya betul. Jadi memang kalau dari gue sih memang banyak kejeblosnya. Nah ini juga banyak itulah kenapa banyak terjadi perceraian dari kata kalimat ini, harta tahta wanita gitu kan. Perceraian terjadi,
terus rumah tangga hancur gitu kan. Gue tidak mendiskreditkan wanita nih ya, cuman laki-laki nih gitu kan. Gue laki-laki, lu juga laki-laki, tapi laki-laki nih yang lain di sini, hati-hati gitu. Jangan deh, udah jangan deh, jangan. Mendingan lu kumpulin aja harta sebanyak-banyaknya. Pandemik selesai, jalan-jalan tuh keluar negeri enak gitu kan. Jepang kek, kemana kek gitu kan ya. Jalan-jalan sama anak bini lu lah gitu kan. Gitu. Tapi karena harta itu, karena kalau menurut gua harta itu nggak hanya sekedar uang. iya, hanya titipan Tuhan. Hanya Lu juga dikasih. mati nggak bakal lu bawa, Iya. nggak bakal bawa tuh duit kan. Iya, Dan menurut cuma gua harta lu juga nanti lu mati juga ke anak-anak lu gitu kan, ya kan? iya. Kalau lu makanya kalau misalkan lu punya istri ya, mendingan itu yang dijadikan harta lu lah. Iya gitu kan. Jadi ya ini kata-kata yang sangat kalau orang bilang kata orang menakutkan, harta tahta wanita gitu kan. Tapi asal lo iman lo kuat gitu kan, jaga jabatan lo, tidak tidak bermain-main di sebuah jabatan lo, terus udah gitu harta lo dijaga bener supaya jangan boros, ya nggak gitu kan. Gitu. Jadi ya ini sulit sih gitu kan, sulit tapi harus dilakukan gitu kan. Iya. Ini namanya hidup ya. Iya, semua itu hanya titipan. Kalau nggak kok, iya. Kalau hidup kayak lurus-lurus aja kan kayak nggak seru ya. Pasti ada aja gitu rintangan. Iya, rintangan. Kalau laki-laki mau karaoke gitu ya silahkan gitu kan, karaoke monggo. Tapi ingat istri di rumah, anak di rumah gitu. Ya daripada lu karaoke bayar, mendingan lu karaoke di rumah gratis. Pakai aplikasi ya. Iya kan. Ada Smul, Iya kan, iya ada apa? Banyak TikTok. Ini kan nyanyi-nyanyi di TikTok aja ya, daripada di karaoke gitu kan. Nanti lu kena COVID lagi kan. Betul. Sosok karaoke alibinya mau nyanyi sama teman-teman, ujung-ujungnya main LC. Tai lah. Aduh karaoke, astaga, ya wes lah. Oke, jadi kita tutup dulu ya untuk konten malam ini. Jadi sesi ketiga kali ini. Sesi ketiga ya, jadi udah sesi ketiga, nanti sesi keempatnya udah dari pembicaraan kita nanti akan gue cari konten yang menarik untuk kita bicarakan di konten keempat gitu kan. Jadi konten hari ini harta tahta wanita. Jadi kita tidak mendiskreditkan siapapun gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung gitu, tapi kita tidak ada maksud, tapi kita berdasarkan dari pengalaman kita yang pernah kita lakukan gitu kan. Tapi kita dengan trik-trik tersendiri untuk mendapatkan cara itu, mendapatkan sebuah goals-nya kita gitu kan. Jadi ini pesong broadcast gitu, jadi pepesan omong kosong. Bukan tips ya kan? Bukan tips gitu kan. Yeah. Jadi lo nggak usah percaya gitu kan, kita ngomong tuh ngalor ngidul dah gitu. Kita memang serius ngomongan ya, cuman santai aja gitu. Jadi kita ngalor ngidul, cuman omongan santai-santai aja lah gitu kan. Jadi nggak usah percaya, lo mau percaya ya sudah, nggak apa-apa gitu kan, terserah lu lah. Jangan sesat jangan deh, udah sesat deh gitu, percaya kita sesat gitu kan. Oke. Ryan, thank you. Jadi thank you banget nih, kita pembicaraan lumayan kenceng juga nih, lumayan berat juga pembicaraan kita ya gitu kan untuk malam ini. Jadi ingat di situ gue cantumin IG-nya Ryan apa, IG gue apa, terus ada nama channel gue apa, ini apa, dia menghilang. Ryan, menghilang. Dia menghilang tadi. Jadi ada Ryan, ada IG-nya, ada IG gue, ada IG Ryan, ada IG gue, ada nama channel gue. Jadi jangan lupa di subscribe, likes, ya kan. Ini Pesong Broadcast, cerita malam. See you again. Bye bye. Thank you, Yan. Thank you, Gan.